Barakallahu fiik. Seorang ibu kehilangan anaknya yang baru lahir, apakah akan bertemu di surga? Iya, insya Allah bertemu di surga. Anaknya itu sedang menunggu orang tuanya di pintu surga, dan kelak akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Hadis-hadis tentang hal ini banyak dan sering kita jelaskan. Di antaranya adalah sering kita terangkan, Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Salah seorang sahabat di hadapan Nabi SAW ada anaknya nongol dari balik punggungnya. Diangkat, diambil oleh bapaknya, didudukan, dielus sambil diciumi. Seperti amat sangat sayang. Bukan seperti, memang sangat sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apa kamu mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini. Artinya amat sangat sayang ya. Esoknya seperti biasa berkumpul, sahabatnya yang kemarin bawa anak itu nggak ada. Ditanya, mana si fulan yang kemarin bawa anak? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin pagi tadi mati, dan dia ayahnya ini sedang bersedih. Langsung Nabi SAW bangkit untuk melayat, bertakziah, menghibur orang yang baru ditinggal mati oleh anaknya tadi. Begitu datang, kelihatan sedang bersedih murung, dihibur oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana cara Nabi menghibur, hanya dengan kalimat yang pendek, kesedihannya minimal berkurang, bahkan sirna berubah menjadi kebahagiaan. Apa kata beliau SAW? Beliau bersabda, ayyuma ahabbu ilaik, mana sih yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup panjang dan engkau bisa bercengkrama, bersenda gurau, bercanda dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi meninggalkanmu terlebih dahulu dan dia menunggumu di pintu surga dan kelak menyeretmu masuk ke dalam surga? Mana yang lebih kamu sukai itu? Orang ini menjawab, wahai Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku dan menungguku di pintu surga untuk kemudian menarik aku masuk ke dalam surga, itu lebih aku sukai daripada anak ini hidup panjang di dunia. Kalau hidup panjang pasti masuk surga apa tidak? Belum tentu, mungkin jadi anak durhaka. Kalau hidup panjang sampai gede, apakah tetap lucu seperti masih balita apa tidak? Tidak ya, jadi nyebelin. Ketika balita lucu, nakalnya nakal lucu, anaknya bersih, belum main-main ya, belum sering keluar rumah. Coba gede sedikit masuk SD, coba ya, punya banyak kawan, seharian main bola, main lumpur, kejemur sama matahari, gosong tuh anak, kotor, gosong, kucel, dekil, kumal gitu ya. Nggak lucu lagi, terus bandelnya muncul ya, nyebelin, membuat orang tuanya kesel. Ada anak yang kayak begitu? Rata-rata kayak begitu. Antum semua dulu kecilnya begitu. Saya juga. Nah, belum tentu menyenangkan. Jadi kalau biarlah anakku mati lebih dahulu dan menunggu di pintu surga, itu lebih aku sukai. Apa kata Nabi SAW? Demikianlah anakmu sekarang, dia sedang menunggumu di pintu surga dan kelak akan masuk surga bersamamu. Menghibur nggak ini? Bingit. Mendengar ini, para sahabat yang lain kabita, tertarik, lalu bertanya, ya Rasulullah, hal hadza khasuslah aulikullina, apakah ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kami semua?
Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau bersabda, balikullikum. Bahkan ini berlaku untuk kalian semua. Berlaku untuk kita. Kalau kita ditinggal mati oleh anak yang masih balita, anak itu menunggu di pintu surga, menunggu kita dan kelak akan menarik kita ke dalam surga bersama-sama dia, ya. Jadi akan bertemu insyaallah. Terus bagaimana fisiknya? Apakah dengan fisik yang baru atau fisik itu? Fisiknya fisik itu, tetapi dengan usia yang paling ideal dalam bagi kehidupan manusia. Usia berapa tahun? 30 tahun. Puncak berpadunya antara kematangan jiwa dan sikap dengan puncak stamina secara fisik. Staminanya puncak, kedewasaan sudah muncul, tidak lagi kekanak-kanakan. Itu usia 30 tahun. Dan usia atau kondisi para ahli surga sama dengan kondisi manusia ketika mereka itu berusia di 30 tahun. Walaupun matinya ketika bayi atau matinya usia 80-90 tahun sudah tua renta lalu masuk surga karena kesolehannya, kelak akan kembali kepada masa-masa ketika dia berusia 30 tahun. Semuanya rata dan kemudaannya tidak pernah berkurang, tidak pernah dilanda kelelahan, kepayahan, sakit dan yang sejenisnya. Itu di dalam surga, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam surga.